Mulai tabrak aturan dalam mutasi sejumlah pejabat di lingkup pemerintah Provinsi Maluku Utara, Asosiasi Mahasiswa Pemuda Pelajar Tobelo Galela, Malifut dan Kau atau Toga Moloka, Provinsi Maluku Utara, menggelar aksi unjuk rasa di kantor Gubernur Maluku Utara di Sofifi, Selasa 6 Juni 2023. Puluhan massa yang datang di kantor gubernur dilengkapi dengan alat pengeras suara langsung menggelar orasi. Satu persatu para orator langsung menyampaikan orasi protes mereka kepada Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba agar membatalkan pelantikan sejumlah OPD yang dinilai cacat hukum. Massa aksi kemudian meminta bertemu langsung dengan Gubernur Maluku Utara guna menyampaikan tuntutan aksi mereka secara langsung di hadapan orang nomor 1 di Maluku Utara. Namun mereka dihadang sejumlah petugas keamanan di kantor gubernur. Suasana pun berubah menjadi ricuh antara massa aksi dengan petugas. Massa aksi yang sudah terlanjur emosi langsung mengambil potongan kayu dan melakukan aksi pemalangan pintu masuk kantor gubernur. Massa aksi juga membakar ban bekas sehingga kantor gubernur terkurung asap hitam pekat dan terlihat mencekam. Tidak sampai di situ, massa yang kesal lantaran tidak bertemu dengan orang nomor 1 itu kemarin. Massa aksi juga melakukan aksi lanjutan sore tadi Selasa 7 Juni 2023 yang bertempat di depan kediaman Gubernur Maluku Utara yang berada di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Tanah Raja, Kota Ternate Tengah. Namun lagi-lagi aksi tadi tidak diindahkan oleh Gubernur Maluku Utara sebab diketahui Gubernur Maluku Utara masih berada di Sofifi. Dalam aksi kemarin sampai hari ini, massa aksi mendesak agar Gubernur Abdul Ghani Kasuba harusnya merujuk ke regulasi yang dikeluarkan oleh KSN, di mana itu merupakan amanat yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Dalam rekomendasi KSN dengan nomor B/JP-00-0001/05/2023 terkait rekomendasi rencana uji kompetensi pejabat pimpinan tinggi Pratama dalam rangka mutasi dan rotasi di pemerintah Provinsi Maluku Utara. Sudah jelas bahwa ada yang tidak memenuhi syarat dengan alasan yang bersangkutan memiliki masa jabatan kurang dari 2 tahun. Bahkan ada 3 pejabat yang sudah digeser sebelumnya harus dikembalikan sebab apa yang dilakukan sudah tidak sesuai dengan rekomendasi KSN, sehingga massa menilai keputusan itu mengemparkan masyarakat Maluku Utara lantaran kejadian serupa telah berulang kali terjadi dan mencoreng birokrasi yang ada di daerah ini. Terkait polemik rolling jabatan di lingkup Pemprov Maluku Utara, langsung mendapat tanggapan keras dari akademisi Universitas Hairun Ternate Abdul Qadir Bubu. Menurutnya, Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba telah menyalahi aturan yang semestinya. Jadi dalam administrasi pemerintahan itu mutasi hal biasa saja. Tapi itu biasanya didasarkan pada metode evaluasi yang dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan. Itu yang pertama. Dan syarat untuk melakukan evaluasi itu sebagaimana dalam peraturan pemerintah nomor 11 2017 tentang manajemen aparatur sipil negara. Yaitu di pasal 141 ayat 2 dipersyaratkan bahwa pejabat yang hendak dievaluasi untuk mengevaluasi kinerja sebagaimana dalam surat perjanjian ketika dia diangkat menjadi pejabat adalah harus 1 tahun dulu masa menjabat. Setelah masa 1 tahun menjabat kemudian dievaluasi dan tidak meminta kinerja, maka yang bersangkutan diberi kesempatan 6 bulan untuk memperbaiki kinerja. Nah, di tahun kedua baru kemudian dia dimutasi, bisa jadi demosi, itu prosedur resminya. Tetapi catatan paling pentingnya adalah seorang pejabat yang hendak dimutasi atau didemosi, basisnya adalah evaluasi. Dan evaluasi itu mesti mendapat rekomendasi persetujuan dari Komisi Aparatur Sipil Negara. Dan itu menjadi syarat mutlaknya. Karena itu, wewenang yang melekat pada jabatan gubernur namanya, jabatan yang namanya jabatan gubernur, baru dapat dipergunakan manakala syarat-syarat untuk menjalankan wewenang itu dipenuhi lebih dulu. Yaitu apa? Evaluasi berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sekarang yang terjadi di Provinsi Maluku Utara adalah memang ada evaluasi dan kurang lebih 26 pejabat yang dievaluasi, tetapi ada pejabat yang dikecualikan untuk dievaluasi. Otomatis dalam hal melakukan evaluasi jabatan terhadap jabatan tertentu dan mutasi pejabat bagi pejabat tertentu mestinya berdasarkan pada kinerja yang dilakukan oleh evaluasi oleh tim yang dibentuk oleh gubernur. Mestinya basisnya evaluasi. Yang terjadi sekarang adalah pejabat-pejabat yang tidak dievaluasi justru dimutasi oleh Sekda. Kemarin dilantik oleh Sekda. Dasarnya apa? Tidak ada dasar sama sekali. Sekda beralasan bahwa ada perintah atasan. Dalam hukum administrasi itu, perintah atasan dapat saja diabaikan jika menyalahi norma yang menjadi pedoman
pedoman tindakan bagi seorang pejabat. Apa yang terjadi saat ini di pemerintahan provinsi adalah pertama, Sekda beralasan bahwa dia menjalankan perintah atasan. Perintah atasan itu menyalahi norma. Karena dia menyalahi norma, maka tidak wajib untuk dituruti atau dipatuhi sebagaimana mutasi yang terjadi. Untuk dua orang ini, dua orang pejabat yang kemarin baru dilantik itu, salah besar ketika Sekda mengambil keputusan. Salahnya ada di mana? Yang bersangkutan tidak pernah dievaluasi. Sekda adalah tim evaluasi dan dia adalah ketua tim evaluasi itu. Mestinya hasil evaluasi itu disampaikan dulu ke KSN untuk dinilai kelayakan dari evaluasi itu. Setelah itu kemudian nanti KSN merekomendasikan bahwa pejabat mana saja yang layak untuk dimutasi. Sekarang kan tidak dilakukan itu. Evaluasi ada, kemudian hasilnya tidak disampaikan KSN, tiba-tiba saja keputusan gubernur keluar untuk melakukan evaluasi dan Sekda melakukan pelantikan. Pelantikan Sekda sadar bahwa itu salah, tapi dia melantik dengan alasan karena atasan. Alasan karena atasan itu soal paling salah dijalankan oleh Sekda. Ini sebetulnya di luar nalar logika peraturan perundangan. Oleh karena apa? Sekda menyatakan bahwa menjalankan perintah atasan. Perintah atasan yang mana? Atasan itu memerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan. Jika perintah itu tidak didasarkan pada peraturan perundang-undangan, maka perintah itu dapat diabaikan. Dari Provinsi Maluku Utara, Tim Liputan MGTV melaporkan.